Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Thomas Partey didakwa 5 kasus pemerkosaan dan 1 pelecehan seksual. Ini pernyataan Arsenal agar tak ada salah paham. Dalam pernyataan resmi yang dirilis kepolisian, kasus-kasus tersebut diduga terjadi antara tahun 2021 hingga 2022. Rinciannya sangat serius, 2 tuduhan pemerkosaan terhadap 1 perempuan, 3 tuduhan pemerkosaan terhadap perempuan kedua, dan 1 tuduhan pelecehan seksual terhadap korban ketiga. Penyelidikan terhadap Partey bermula sejak Februari 2022 ketika laporan pertama diterima oleh aparat penegak hukum wilayah Greater London. Namun pihak kuasa hukum Partey, Jenny Wiltshire, menegaskan bahwa kliennya membantah seluruh dakwaan yang dilayangkan terhadapnya. Sementara itu, Arsenal yang merupakan klub terakhir Partey sebelum kontraknya berakhir juga tak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi singkat yang dikirimkan kepada ESPN, klub asal London itu menyatakan kontrak sang pemain telah berakhir pada 30 Juni. Karena proses hukum yang masih berlangsung, klub tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut terkait kasus ini. Kasus ini jelas menyedot perhatian publik karena melibatkan nama besar dan dugaan kejahatan yang sangat serius. Bagaimana pendapat kalian? Apakah langkah Arsenal sudah cukup bijak? Atau ada hal lain yang patut digarisbawahi dari kasus ini? Silakan tulis komentar kalian di bawah, tetap hormati proses hukum yang berjalan ya. Rio Ferdinand sebut striker muda Arsenal ini lebih sulit dihentikan daripada Thierry Henry. Thierry Henry boleh jadi dianggap sebagai salah satu striker terbaik sepanjang masa di Premier League. Namun mantan bek Manchester United Rio Ferdinand justru menyebut ada 1 striker muda Arsenal yang lebih sulit dihadapi ketimbang sang legenda Prancis. Saat nama Thierry Henry disebut, pembicaraan pun mengarah pada Nicolas Anelka, striker muda yang sempat bersinar bersama Arsenal di usia belasan tahun sebelum hengkang ke Real Madrid. Ferdinand pun tak ragu menyebut bahwa versi muda Anelka lebih sulit dihadapi dibanding Henry saat di Arsenal. Aku rasa tidak ada striker tengah lain yang melakukan sebanyak itu di atas lapangan seperti dia, dalam kurung, Henry, ujar Ferdinand. Namun sang rekan bicara menimpali, kau tahu yang lucu? Dia sendiri akan bilang saat dia masih muda, striker yang lebih baik itu Nicolas Anelka. Ferdinand pun mengiyakan. Aku juga akan bilang begitu. Bukan striker yang lebih baik, tapi yang lebih sulit dihadapi. Anelka di Arsenal versus Henry di Arsenal, Anelka lebih sulit untuk skill setku. Itu versi terbaik dari Anelka. Dia lebih cepat dariku dan dia tahu cara berlari dan mengambil keputusan dengan sempurna. Anelka itu gila, tapi masa kemasannya nggak bertahan lama. Pernyataan ini tentu saja memancing nostalgia dan debat hangat di kalangan fans sepak bola. Apakah kalian setuju dengan Rio Ferdinand? Apakah Anelka muda memang lebih menyeramkan di mata bek lawan dibanding Thierry Henry? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Arsenal resmi putus kontrak Takehiro Tomiyasu lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Hubungan antara Takehiro Tomiyasu dan Arsenal secara resmi telah berakhir. The Gunners memutuskan untuk mengakhiri kontrak bek timnas Jepang tersebut. Tomiyasu pertama kali bergabung dengan Arsenal pada tahun 2021. Saat itu ia didatangkan dari klub Serie A, Bologna. Selama membela The Gunners, performa Tomiyasu terbilang kurang konsisten. Bek serbabisa ini kerap dilanda cedera yang menyebabkannya absen dalam waktu lama. Nampaknya Arsenal sudah kehabisan kesabaran dengan situasi ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan Tomiyasu. Melalui situs resmi klub, Arsenal mengumumkan bahwa mereka telah berpisah dengan Takehiro Tomiyasu. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak yang seharusnya masih berlaku hingga tahun depan. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Takehiro Tomiyasu untuk menyudahi kontraknya, tulis pernyataan resmi Arsenal. Keluarga besar Arsenal Football Club mengucapkan terima kasih kepada Tommy atas kontribusi yang ia berikan ke klub. Kami mendoakan yang terbaik untuknya dan juga keluarganya di masa depan. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Tomiyasu pantas diberi 1 musim lagi? Atau memang sudah saatnya berpisah? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut diskusi bareng fans Arsenal lainnya. Bukan Subimendi, Arsenal justru bisa umumkan Christian Norgard lebih dulu. Kok bisa? Arsenal mulai tancap gas di bursa transfer musim panas. Setelah sukses mengamankan tanda tangan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, kini The Gunners sedang mempersiapkan sejumlah nama lain untuk segera merapat ke Emirates Stadium.
Nama Martin Zubimendi dari Real Sociedad sudah lama dikaitkan dengan Arsenal. Banyak yang mengira tinggal hitungan hari saja sebelum gelandang Spanyol itu diumumkan sebagai rekrutan anyar. Tapi ternyata ada kejutan baru di balik layar. Menurut jurnalis kenamaan Ben Jacobs, justru Christian Norgard dari Brentford yang berpeluang diumumkan lebih dulu sebagai pembelian selanjutnya Arsenal. Dalam wawancaranya bersama kanal YouTube Higburi Squad, Ben Jacobs mengungkapkan, "Ya, pemahaman saya soal Norgard adalah bagian pertama dari tes medis sudah dijalani. Dia kembali ke Denmark dan akan kembali awal pekan depan," ujar Jacobs. Artinya proses kepindahan Norgard tinggal menunggu tahap akhir. Sang gelandang asal Denmark ini kabarnya sudah menyelesaikan bagian awal tes medis dan akan kembali ke London dalam waktu dekat untuk merampungkan kesepakatan transfer dari Brentford. Nah, menurut kamu, apakah Norgard adalah pilihan yang tepat dibanding Zubimendi? Atau justru Arsenal seharusnya fokus mengejar target utama dulu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan yuk diskusi bareng fans Arsenal lainnya. Manchester United putuskan lepas Alejandro Garnacho, dua klub Inggris ini siap menampung. Situasi panas membara di sekitar masa depan Alejandro Garnacho. Kabar terbaru menyebut ada dua klub Premier League yang siap memberikan tumpuan baru bagi bintang muda Manchester United tersebut. Ruben Amorim dikabarkan akan melakukan pembersihan besar-besaran di skuad MU dengan Garnacho termasuk dalam 5 nama yang akan diistirahatkan. Keputusan ini muncul setelah terjadi ketegangan antara pelatih Portugal itu dengan sang pemain sayap Argentina, sehingga ia dipersilakan mencari klub baru di musim panas ini. Given Sports mengungkap fakta mengejutkan meski harus meninggalkan Old Trafford, Garnacho tetap ingin bertahan di Inggris. Dua klub top Premier League sudah mengantri untuk merekrutnya. Sumber terpercaya menyebut Chelsea dan Aston Villa sebagai klub yang paling serius mengincar tanda tangan Garnacho. Kedua klub ini sudah lama memantau perkembangan pemain berusia 20 tahun tersebut. Chelsea yang sedang membangun proyek muda melihat Garnacho sebagai tambahan sempurna untuk lini serang mereka. Sementara Aston Villa di bawah arahan Unai Emery menganggap pemain internasional Argentina ini bisa menjadi tambahan tenaga yang ideal untuk menggantikan kepergian Marcus Rashford dan Marco Asensio di tim mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan MU melepas Garnacho adalah langkah tepat? Atau justru ini bisa menjadi penyesalan besar setan merah di masa depan? Dan kalau kamu fans Chelsea atau Aston Villa, apakah Garnacho pantas jadi pembelian prioritas musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hasil Piala Dunia antar klub kalahkan Palmeiras, Chelsea meluncur ke semifinal. Chelsea lolos ke babak semifinal Piala Dunia antar klub 2025. The Blues menyingkirkan Palmeiras di babak 8 besar usai menang 2-1. Bertanding di Lincoln Financial Field Sabtu (5 Juli 2025), Cole Palmer mencetak gol untuk Chelsea pada menit ke-16. Menerima umpan Trevor Chalobah dari tengah lapangan, Palmer mengecoh dua pemain belakang Palmeiras untuk melepaskan tendangan mendatar. Chelsea unggul 1-0. Chelsea mendominasi pertandingan pada babak pertama. Tim asuhan Enzo Maresca bisa mencatatkan 9 tembakan ke gawang, 4 mencapai sasaran dalam catatan FIFA. Selepas jeda, Palmeiras sukses menyamakan kedudukan. Estevao yang menjaringkan bola ke gawang Chelsea. Menerima umpan dari sayap kanan, Estevao bisa melakukan pergerakan untuk menciptakan ruang. Dia sukses menjaringkan bola dengan tembakan keras dari sudut yang sulit. Chelsea mencetak gol lagi pada menit ke-83. Berawal dari situasi tendangan sudut, Enzo Fernandez mengirim umpan pada Malo Gusto. Bolanya malah dibelokkan oleh bek Palmeiras, Wolverton, ke arah yang salah hingga berujung gol bunuh diri. Dengan performa seperti ini, apakah Chelsea bisa melaju hingga final dan merebut gelar Piala Dunia antar klub pertama mereka? Bagaimana pendapatmu tentang permainan Cole Palmer dan dampak Enzo Maresca sejauh ini? Tulis komentarmu di bawah dan diskusi bareng fans The Blues lainnya. Kepindahan dramatis Kyle Walker ke Burnley, apa yang terjadi di Manchester City? Bek sayap Manchester City Kyle Walker yang sudah tak diinginkan lagi keberadaannya di Stadion Etihad oleh Pep Guardiola hampir merampungkan kepindahannya ke Burnley musim panas ini. Walker sedang dalam pembicaraan negosiasi tentang kontrak 2 tahun di Stadion Turf Moor. Kepindahan ini bisa bernilai hingga GBP 5 juta bagi Man City jika bonus terkait kinerja tertentu terpenuhi. Pemain berusia 35 tahun ini sudah tak tampil untuk Man City sejak Januari. Ia menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di AC Milan, meskipun raksasa Italia itu memutuskan untuk tidak mempermanenkannya.
Walker tidak dimasukkan dalam rencana skuad Pep Guardiola untuk Piala Dunia antar klub 2025 sehingga tidak mengikuti perjalanan ke Amerika Serikat. Sebenarnya, ia masih memiliki sisa kontrak 1 tahun di Stadion Etihad. Guardiola tampaknya mengkritik dan menyinggung Walker sepanjang gelaran Piala Dunia antar klub dengan mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak disukainya tentang kepemimpinan ruang ganti The Citizens musim lalu. Walker adalah kapten klub musim lalu sebelum meminta untuk pindah ke Milan pada Januari. Ia kemudian digantikan oleh Bernardo Silva musim panas ini setelah ditunjuk langsung oleh pelatih kelahiran Barcelona itu. Apakah City terlalu cepat melepas sang veteran? Atau justru ini waktu yang tepat untuk regenerasi di lini belakang? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Ekitike prioritaskan Liverpool, Darwin Núñez siap dikorbankan? Liverpool terus aktif di bursa transfer musim panas 2025 dan kini dikaitkan dengan striker muda asal Prancis, Hugo Ekitike. Pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan menjadikan Liverpool sebagai prioritas utama dan siap menunggu kesempatan bergabung ke Anfield. Sejak dilatih Arne Slot, Liverpool mulai berbenah dengan mendatangkan sejumlah pemain seperti Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, Armin Petsi, dan kiper Freddie Woodman. Kiper Georgi Mamardashvili pun disebut tinggal selangkah lagi merapat. Namun, sektor penyerang masih jadi perhatian serius. Apalagi klub tengah berduka setelah Diogo Jota meninggal akibat kecelakaan mobil di Spanyol yang membuat proses negosiasi pemain baru sempat tertunda. Ekitike disebut dibanderol antara 85 juta euro sampai 100 juta euro setara Rp1. 4 triliun hingga Rp1. 7 triliun. Dan meski juga diminati Arsenal, Chelsea, serta Manchester United, ia lebih tertarik bergabung ke Anfield, tulis Tamtal. Sementara itu, masa depan Darwin Núñez di Liverpool mulai dipertanyakan. Performa yang belum konsisten membuat klub mempertimbangkan opsi tukar tambah. Laporan menyebut Liverpool bisa saja melepas Núñez bersama Federico Chiesa untuk memuluskan transfer striker Napoli, Victor Osimhen. Menurutmu, apakah Ekitike pantas jadi prioritas? Apakah Núñez layak diberi kesempatan lagi atau saatnya dilepas? Yuk bagikan opinimu di kolom komentar dan diskusi bareng fans The Reds lainnya.